Puji Bapak Yahweh, kita akan baca firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus ya, pasal ke-15. 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-20 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, kita akan baca semua ayat bersama sebagaimana tertulis ya di dalam caption depan supaya terjemahan kita sama. 3, 4. Namun sekarang Hamasyah telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasyah. Haleluya, amin. Mari kita silakan duduk. Haleluya. Puji Bapak Yahweh ya, kita hari ini masih hari bagian daripada hari roti tidak beragi ya. Kita akan coba belajar sebagaimana tertulis ya di dalam kitab-kitab Imamat. Imamat pasal 23, nanti saudara baca semua ya. Di sana ada 7 hari raya. Ya, 7 hari raya yang diperintahkan Tuhan untuk kita rayakan, ya. Baik itu Paskah, itu pada tanggal 14 bulan yang pertama atau bulan Nisan, ya. Kita sudah laksanakan minggu lalu dan kemarin itu jatuh hari Sabtu ya, tapi kita melaksanakan ibadah hari Minggu. Hari Minggu itu hari raya roti tidak beragi yang pertama dan sampai 7 hari ke depan. Termasuk hari ini, dan di antara hari-hari itu kita harus ingat bahwa ada hari raya yang ketiga, itu hari raya buah sulung. Ya. Di mana hari raya buah sulung ini adalah perintah Tuhan bagi umat Israel khususnya untuk membawa berkas hasil pertama panen mereka ke bait suci, ya, ke bait kudus, ya. Harus diserahkan kepada imam yang ada di sana, ya. Nah, kita coba untuk mengerti hal ini, apa sebenarnya semua itu. Kita sudah mendengar pemberitaan minggu lalu, Paskah bagi umat Israel atau Passover atau Pesach sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran, itu bagian daripada proses ketika bangsa Israel, ya, ketika bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan kambing domba, di mana mereka harus melakukannya pada hari menyiapkannya pada hari ke-10. Kemudian setelah disiapkan pada hari ke-10 disimpan sampai hari yang ke-14, ya. Hari yang ke-14 dalam Keluaran 12 nanti saudara baca lagi, ya. Dan hari yang ke-14 kemudian itu disembelih. Darahnya ditampung, dilaburkan ke pintu, baik ambang atas maupun di kiri kanan daripada pintu. Dan ketika malaikat maut menjelajahi seluruh tanah Mesir, termasuk Goshen di mana bangsa Israel hidup atau tinggal, ketika malaikat maut melihat ada tanda darah, mereka melewati rumah tersebut.
melewati atau Passover atau Pesah atau Paskah. Itulah arti Paskah sesungguhnya. Ya. Dan di dalam Imamat pasal 23 dinyatakan, ya kalau kita lihat di dalam, buat perbandingan ya supaya saudara lihat. Keluaran 12 dulu ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini, ya. Dan seluruh tumpahan jemaat Yesus harus menyembelihnya pada waktu senja. Perhatikan ya. Kemudian dalam Imamat 23 ayat ke-5, pada bulan pertama pada hari ke-14, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Paskah di sini harus sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab Keluaran. Dan kita percaya sebagaimana apa yang tertulis dalam kitab Injil, bahwa Yeshua adalah domba Paskah. Kita percaya bahwa Yeshua mati atau disalibkan pada hari Paskah. Sama dengan ini. Karena ini adalah sebenarnya nubuatan tentang kematian Yeshua. Jadi Yeshua mati tanggal 14 Nisan. Bisa dimengerti ya? Jadi apa yang tertulis dalam kitab Keluaran maupun kitab Imamat itu adalah sebenarnya nubuatan untuk apa yang akan terjadi pada Yeshua. Karena semua hari-hari raya itu sebenarnya berbicara tentang pribadi Yeshua. Firman itu sendiri. Kita coba belajar, ya. Karena berdasarkan firman Tuhan, kalau kita lihat dia mati karena kita percaya Yeshua adalah domba Paskah itu sendiri. Dan dia mati pasti sama dengan hari Paskah, yaitu pada bulan Nisan tanggal berapa? Tanggal 14, ya. Dan kita melihat bahwa sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius 12 ayat ke-40, kita lihat ya. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Karena ini banyak terjadi argumentasi. Ya. Di sini dikatakan 3 hari 3 malam. Ya, sekarang ini hari apa? Hari Jumat. Ya. Hari Jumat. Nanti sore katakanlah jam 2 masih hari Jumat. Ya. Kalau tanggalan kita jam 11 malam pun masih hari Jumat. Bisa ditangkap ya? Yeshua tidak berbicara 3 kali 24 jam. Bisa ditangkap? Yeshua berbicara 3 hari 3 malam. Jadi dalam 3 hari 3 malam itu tidak disebut 3 kali 24 jam. Ya, karena kalau saudara baca di media sosial banyak sekali argumentasi macam-macam. Tapi nanti kita harus lihat. Ya, saya katakan sekarang ini bagian daripada hari Jumat yang 24 jam. Bisa ditangkap ya? Nah, ini yang harus menjadi dasar kita, pertimbangan-pertimbangan kita. Karena kita akan melihat, ya, karena kita akan melihat kalau tanggal 14 Nisan dia mati, kalau seandainya, ini kan di umat Kristiani atau umat Nasrani merayakan kematian Yeshua yang mereka sebut Jumat Agung. Sebenarnya Jumat Agung itu ya Paskah. Ya. Kalau dia disalibkan dan mati hari Jumat dan dia dibangkitkan hari Minggu, gak cocok dengan ini. 3 hari 3 malam. Bisa ditangkap? Nah, ini yang kita mau coba gali bagaimana
sampai Yeshua tidak mungkin salah. Hanya saya harus tekankan dahulu, Yeshua tidak pernah berbicara 3 kali 24 jam. Tapi yang dia bicara 3 hari, 3 malam. Ya. 3 hari umpamanya jam 11 malam nanti itu tetap masih hari Jumat. Bisa ditangkap ya? Nah, itu yang harus kita tanam dulu dalam pikiran. Kemudian kita melihat bahwa ada asumsi. Asumsi ini bukan berarti suatu hal yang pasti benar. Ya, ada asumsi dari banyak orang Nasrani, para ahli-ahli teolog, ya, bahwa Yeshua itu mati tahun 31 Masehi. Ya, ingat, tahun Masehi itu tahun sejak Yeshua mulai. Jadi dianggap Yeshua itu lahir tahun 00, tapi sebenarnya tidak tepat ya. Makanya ada asumsi karena Yeshua itu melayani di muka bumi selama 3,5 tahun. Dan mereka berasumsi, ada asumsi atau anggapan menyatakan bahwa Yeshua itu matinya tahun 31. Ya. Dari asumsi itu, asumsi belum tentu benar ya. Hanya diperkirakan tanggal 31 tahun 31 abad ini, abad yang 2000 tahun lalu. Ya. Dengan asumsi itu, dengan teknologi yang ada, para ahli, para programmer, mereka menciptakan program-program. Dari program tersebut, ya, kalau tahun 31, 14 Nisan, karena mereka mau cari tahu Yeshua itu matinya hari apa. Dari program tersebut yang mereka ciptakan, tahun 31, 14 Nisan itu sama dengan hari Rabu. Hari Rabunya kita. Saya tangkap ya. Sehingga timbul perhitungan. Hari Rabu harus dilihat 3 hari matinya. Kan 3 hari 3 malam. Ya, tetapi ada batasannya. Batasannya itu kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-1. Ingat, pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap. Ini batasannya. Berdasarkan penanggalan Ibrani, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtunya kita. Ya. Jadi hari pertama pekan itu adalah hari Minggu. Hari Minggunya kita ya. Jangan disamakan Ibrani sama kita. Ibrani itu harinya lain. Ya. Jadi hari pertama pekan itu pagi-pagi sekali. Ini batasan-batasan dulu yang harus saya kasih tahu. Ya. Nah, di sini kita melihat ini maksudnya hari Minggu. Pagi-pagi sekali. Yang dikatakan pagi, jam 1 pagi pun ya pagi. Karena di sana dikatakan hari masih gelap. Ya, kan ketika hari masih gelap. Jadi jam 1 pagi pun ya tetap sudah hari yang baru. Bisa tangkap ya. Jam 2 pun tetap, jam 3 pun tetap. Di sini artinya matahari belum terbit. Masih gelap. Ya bisa aja jam 6 masih gelap, ya bisa aja, kita tidak tahu. Hanya yang pasti yang saya mau kasih batasan adalah ya, sejak jam 12 lewat itu sudah hari pertama pekannya. Hari pertama daripada pekan yang selanjutnya setelah hari Sabat. Saya tangkap ya. Nah, sekarang kita coba melihat
beberapa, saya bikin skema. Ada bisa kasih lihat skemanya ya. Saya mau kasih gambaran dulu ya. Karena kita berbicara tentang Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beraki, dan Hari Raya Buah Sulung. Nanti saya bikin, nanti bisa dibagi, bisa dibaca ya. Kita melihat di sini, ada stick ya. Bisa ke kanan sedikit ya. Ya. Di sini kita melihat yang di atas ini, saya coba bikin pakai jam ya. Sini ada jam. Untuk memudahkan aja, jam 00 ya sama dengan jam 24. Kemudian jam 6 pagi, jam 12, jam 18, jam 00 lagi. Ya. Kemudian kita lihat, saya coba kalau malam hari saya bikin di situ warna hitam. Itu saya anggap malam hari itu dari jam 6 sore sampai jam 6 besoknya. Malam. Siang hari itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bisa dimengerti ya? Ini hanya untuk perbandingan. Ingat ini tafsiran saya. Tafsiran saya, nanti saudara bisa lihat-lihat. Ya. Kemudian yang kita lihat di sini, dari gambaran ini, ya, kita melihat ya bahwa karena berdasarkan yang tadi saya katakan, AD 31 atau tahun 31 berdasarkan program yang dibuat oleh seseorang, 14 Nisan itu adalah hari Rabu. Ya, kalau dia seandainya hari Rabu dan berdasarkan Yohanes tadi, hari Rabu sampai kepada hari Minggu itu nggak kena. Ya, itu nggak kena. Karena kalau kita lihat ya, ingat Yesua mati sekitar jam berapa? Kita lihat di dalam Matius 27 dulu ayat 46. Kira-kira jam 9 Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eli Ali lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Kemudian kalau kita lihat, kita baca seterusnya dari ayat-ayat tersebut, ayat ke-50 ya. Sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya. Akhirnya dia mati. Dia mati dan berdasarkan ayat-ayat ini, ya. Di sana dikatakan Yesua kira-kira ayat ke-46, kita lihat ayat 46. Ya. Kira-kira jam ke-9, ini peristiwa ini ya, tapi kalau terjemahan Lugas di sini itu kira-kira jam 3 petang. Saya tangkap ya. Karena ini jam ke-9 beda dengan jalan kita. Yang di sini dalam terjemahan Lugas itu jam kira-kira jam 3 petang. Kita kembali ke Denah tadi. Nah, di sini saya bikin salib ini kematiannya. Ya. Kira-kira jam 3 petang. Saya tangkap ya. Kira-kira jam 3 petang. Nah, kemudian kita lihat kalau seandainya berdasarkan yang orang yang program tadi, ya, yang bikin program, kalau dia hari Rabu sampai ke hari Minggu, katakanlah jam 1 pagi Minggu masih gelap, itu tidak 3 hari 3 malam kalau kita hitung ya. Lihat ini lihat ini dulu ya. Ini kan tadi kita perjanjian, ini masih pagi. Kuning masih pagi. Jadi berarti ini pagi. Antara jam 3 sore sampai jam 18 itu masih pagi. Hitungannya pagi. Bisa tangkap ya. Jadi ini pagi 1. Ya. Kemudian malam 1. Jadi 1-1. Kemudian kita geser lagi. Ini pagi 2. Ya. Ini malam 2, jadi sudah 2-2. Kita lihat lagi. 3.
Ya, ini udah tanggal 16 ya. 16. Tapi kalau kita lihat ke bawah ya, karena ini perhitungannya bisa lihat ke bawah lagi. Ini harinya ya. Harinya ini masih hari Jumat. Hari Sabtu, sedangkan dia harusnya hari Minggu. Berdasarkan tadi ya, pekan pertama. Bisa ditangkap ya? Bisa nggak ditangkap? Atau dikecilin deh, mungkin bisa lihat dikecilin lagi. Nah ini ya. Kalau salib yang pertama itu pagi 1, siang 1, terus hari Kamisnya pagi 2, siang 2, udah 2. Terus hari Jumatnya 3. Hari keempat ini sudah 1 udah 5. Berarti anggapan bahwa Yeshua itu mati hari Rabu salah. Bisa ditangkap? Ya, nanti ada nanti saudara bisa lihat ya. Yang harus kita lihat patokannya 3 hari 3 malam, tidak melihat jamnya. Ya, tidak melihat jamnya. Kemudian yang kita lihat lagi ya. Kalau seandainya kita sudah tahu bahwa Yeshua itu hari Minggu itu dia bangkit. Ya dia bangkit. Ya. Sehingga kita hitung dari belakang. Ini perhitungan yang kedua ya, yang di atas. Tadi yang nomor 2, yang garis nomor 2 itu tadi yang kita sebutkan itu nggak cocok. Kalau dia lahir hari Rabu. Nah kita coba lihat. Kalau kejadiannya itu hari Kamis. Ini hari Kamis. Ya. Ini hari Kamis. Nah, kita lihat. Kalau dia hari Kamis, ya. Ini masih ada pagi 1. Terus malam 1. Terus pagi lagi 1. Malam 1. Jadi 2. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lihat? Ya. 1, 2, 3. Paginya 3. 1, 2, 3. Malamnya 3. 1, 2, 3. Hanya kita lihat ya. Dia bangkit itu hari Minggu. Di sini. Jadi ini kena. Nah, kalau dalam perhitungan garis merah ini tanggalan Ibraninya. Ingat, sesuai dengan firman Tuhan dalam Imamat pasal ke-23 ayat ke-32. Sabat perhentian bagimu dan kamu harus merendahkan diri pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari, dari petang hingga petang. Perhitungannya dari petang hingga petang. Karena itu dalam kitab Kejadian kalau saudara baca, hari pertama jadilah malam, jadilah pagi. Itu hari pertama. Selalu dibilang jadilah malam, jadilah pagi. Itu harinya. Jadi perhitungan Yahudi, kalau kita kembali ke Dena tadi. Perhitungan Yahudi ini dari hari pertama jam 18 sampai 18. Ya. 18 sampai 18. Sedangkan Yeshua berdasarkan firman Tuhan, dia itu matinya sekitar jam 3 sore. Nah, saya beranggapan ya, kenapa mereka umumnya umat Nasrani merayakannya ya hari Jumat. Memang Jumatnya di sini lebih dominan. Ya, berdasarkan perhitungan Ibrani, kan dia mulai jam 18.
Yeshua mati jam 3. Bisa ditangkap. Tetapi sesungguhnya berdasarkan denah ini, kalau dibilang hari Jumat yang enggak tepat. Tidak tepat hari Jumat. Dan yang tepat adalah sebenarnya hari Kamis mau menjelang hari Jumat. Nah, kalau dihitung dari sana, kita bisa melihat bahwa memang itu 3 hari 3 malam. Tanpa melihat jumlah jamnya ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan 3 hari 3 malam itu 3 kali 24 jam. Enggak bakal kena. Enggak bakal kena. Kenapa enggak bakal kena? Karena kalau mau 3 hari 3 malam, dia harus tepat jam 00. Matinya. Bisa ditangkap. Kalau enggak jam 00 ya enggak mungkin 3 hari 3 malam. Tidak mungkin dapatnya 3 kali 24 jam. Ya. Bisa dia kena di satu sisi, mungkin siangnya 3 kali 24. Tapi yang malamnya nggak mungkin 3 kali 24. Bisa ditangkap? Ya. Jadi berdasarkan beberapa ayat yang saya ada bikin ini, nanti saudara baca, saudara pelajari. Patokannya adalah 3 hari 3 malam. Bukan 3 kali 24 jam. Nah, berdasarkan patokan itu, saya percaya ya, bahwa Yeshua itu memang mati sekitar jam 3 petang, tapi itu hari Kamis. Bukan hari Jumat. Ya, kalau jam 3 petang sampai jam 16 kan cuma 3 jam. Sedangkan hari Jumat itu perhitungannya dari jam 18 sampai ke 18 besoknya. Nah, jadi kita harus lihat di sini berdasarkan apa yang kita coba gambarkan ini, ya. Kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan katakan 3 hari 3 malam itu benar. Tetapi bukan 3 kali 24 jam. Ya. Bukan 3 kali. Saudara bisa ditangkap maksud saya, ya. Hari ini katakanlah jam sekian. Nanti jam 11 malam pun tetap hari Jumat. Tetap hari Jumat. Ya. Nah, jadi berdasarkan perhitungan itulah kita bisa melihat bahwa dengan data-data yang nanti saudara dapat itu yang dikatakan 3 hari 3 malam itu benar. Hanya kenapa memang tidak ditulis di dalam kitab suci kita bahwa itu harus hari Jumat, yang tidak ada tulisannya. Hanya umumnya orang Nasrani memperingatinya hari Jumat. Tetapi berdasarkan perhitungan dia tidak tepat hari Jumat. Tetapi mundur beberapa jam. Mundur beberapa jam. Situlah kematian Yeshua. Ya. Karena dia mati kan jam 3. Harinya berubah nanti jam 18. Kan jam 15 sampai jam 18 itu 3 jam. Tapi tetap harinya beda udah. Ya, tapi antara jam 15 sampai jam 18 walaupun 3 jam itu tetap harinya udah beda. Nah, nanti dihitung ini udah yang 3 jam ini udah 1 hari. Tambah nanti 24 jam itu udah 3 hari. Hanya jumlah jamnya bukan 3 kali 24 jam. Bisa ditangkap ya? Nanti saya percaya kalau nanti ini sudah lihat dalam petanya apa yang saya katakan ini mungkin akan lebih jelas lagi untuk ditangkap. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ya Yeshua dikatakan oleh firman yang tadi kita sudah baca, dia adalah buah sulung. Kenapa dikatakan buah sulung? Dialah yang pertama bangkit dan naik ke sorga. Ya, dia yang pertama bangkit dan naik ke sorga. Ya, walaupun kita melihat bahwa ketika
dia mati, ya, ketika Yeshua mati, kita baca di dalam Matius 27 ayat 51 dan 52. Lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, perhatikan ayat ini. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang kudus yang meninggal dibangkitkan. Ya. Karena kematian Yeshua, mujizat terjadi. Tetapi mereka belum diangkat, ya. Nanti ketika Yeshua naik, baru sama-sama naik. Nah, di sini kita melihat bahwa Yeshua adalah buah sulung yang naik sorga. Dan apa artinya bagi kita? Ya. Apa artinya bagi saudara dan saya akan kebangkitan Yeshua? Ingat, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah berdosa. Upah dosa, kata firman, adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Ya. Nah, kita melihat di sini, kita yang sudah berdosa karena at least pelanggaran nenek moyang, ditambah lagi dosa yang kita buat sejak kita ada di muka bumi sampai saat ini, nah dosanya berlipat kali ganda. Tetapi oleh kasih kemurahan Bapa Yahweh yang memang berencana untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, sama seperti bangsa Israel. Ya. Tuhan tidak mau bangsa Israel tetap dalam perbudakan. Dan kita melihat Tuhan membebaskan bangsa Israel untuk menempatkan mereka di tanah perjanjian. Dan saudara dan saya pun, apabila kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia, kita akan dibebaskan dari ikatan dosa dan ditempatkan di tempat yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk ada di muka bumi ini untuk memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya bersama Dia di muka bumi ini. Ya. Jadi kalau ada orang, sebagai orang beriman, ya, kalau ada orang yang terus dia meninggal, oh saya meninggal terus tidak akan kembali ke dunia, berarti orang itu dia tidak akan memerintah bersama Yeshua, tetapi nanti akan masuk ke dalam pengadilan. Ya, karena nanti kan buku-buku dibuka, semua daftar dosa disebut, dan penghukuman disediakan. Tetapi bagi orang percaya, saudara dan saya, memang kita mengimani diangkat. Ya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kamu tidur dulu. Ya, bagi orang dunia kalau sudah mati sekali ya udah nggak bangkit lagi. Bagi kita enggak. Kita itu tidur. Tetapi pada saat sangkakala berbunyi kelak, kita akan bangkit memerintah di muka bumi ini. Ya. Nah, baru nanti setelah 1000 tahun pemerintahan, saudara dan saya dipersiapkan Tuhan juga untuk menjadi bagian bala tentara sorgawi yang akan maju berperang bersama Yeshua Masiah melawan si jahat. Ya. Karena itu Yeshua tidak mau ada tentara pengkhianat. Karena itu saudara dan saya saat ini sedang dibentuk oleh Tuhan.
supaya kita juga menjadi tentara-tentara yang kudus, yang taat dan setia kepada Dia. Karena kita akan bersama-sama dengan Dia untuk berperang melawan si jahat. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 17 ya. Kita baca ayat ke 14. Mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, sebab Dia adalah Tuhan para tuan dan raja para raja. Dan mereka yang bersamanya, saudara dan saya yang bersama-sama dengan Dia, akan berperang melawan si jahat, yaitu mereka yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Nah, saudara dan saya sedang dipersiapkan sebagai tentara-tentara sorgawi yang siap untuk bersama-sama Yeshua berperang melawan si jahat. Nanti setelah selesai semuanya, ya, setan, ya, sudah dihancurkan. Kita melihat ada saatnya, ya, dunia ini akan dihancurkan. Akan dihancurkan, dan kita akan hidup bersama dengan Dia di dunia yang baru, langit yang baru. Kenapa harus dunia yang baru? Karena dunia ini sudah terkutuk. Bukan tua, terkutuk. Kan Bapak Yahweh bilang terkutuklah tanah. Karena sudah terkutuk, tidak lagi menjadi tempat yang baik untuk anak-anak Tuhan. Sehingga Dia menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Dan di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan kita yang saat ini, ya, sedang diproses oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, kita belajar memperingati semua apa yang Tuhan perintahkan, termasuk hari-hari raya. Jadi 3 hari pertama itu waktunya sangat berdekatan. Tanggal 14 Pesah. Tanggal 15 roti tidak beragi. Sampai 7 hari ke depan. Nah, di dalam 7 hari ke depan itu ada hari raya buah sulung. Yesus adalah buah sulung. Memperingati bahwa Dia dibangkitkan. Nah, kita mengucap syukur. Karena Dia bangkit, berarti maut tidak berkuasa atas Yeshua. Kenapa? Karena Dia mengajarkan kepada saudara dan saya, sebagaimana Dia setia, Dia pun mengajarkan saudara dan saya untuk setia kepada firman-Nya. Karena ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa Yahweh, maut tidak berkuasa menjamah akan Yeshua. Karena itu Yeshua kasih lihat. Karena Dia taat dan Dia setia. Ya, sampai mati. Maka Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya. Apabila kita pun taat dan setia kepada Dia, Yahweh di dalam Adonai Yeshua yang adalah firman itu sendiri, maka kita pun akan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Apa yang Tuhan kasih contoh, Yesus akan kasih contoh. Ketika firman Tuhan diberitakan, ketika Torah diturunkan,
Manusia coba untuk melakukan Torah itu, tetapi ternyata sebagian besar gagal. Bahkan menyelewengkan Torah karena kebutuhan daging. Sehingga Tuhan sendiri harus turun ke muka bumi sebagai Yeshua HaMashiach. Untuk kasih contoh, harus begini melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Dan karena ketaatan dan kesetiaan melakukan apa yang tertulis dalam Torah, ya ingat, upah dosa adalah maut. Ya. Dan dosa adalah apa? Pelanggaran terhadap apa? Terhadap Torah. Ya. Jadi bukan hanya firman, tetapi jelas dikatakan terhadap Torah. 1 Yohanes pasal 3 kita lihat. Ayat ke-4. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Dosa adalah durhaka. Ada lugas enggak? Setiap orang yang berbuat dosa, ia melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Kita lihat coba King James ya. Whosoever committed sin transgress also the law. Law di sini adalah Torah ya. Torah. For sin is the transgression of the law. Torah. Torah adalah firman yang Bapa Yahweh sendiri turunkan kepada manusia melalui Moshe, melalui bangsa Israel. Jadi kalau kita melanggar Torah, itulah dosa. Ya. Jadi setiap law, apa yang dikatakan law itu adalah Torah. Dan kita tahu bahwa Torah adalah firman Tuhan. Ya, nah, firman Tuhan yang disebut Torah itu ya 5 kitab pertama di dalam kitab Perjanjian Lama kita. Itu semua yang disusun oleh si Moshe. Moshe menyusun itu berdasarkan apa yang didiktekan Bapa Yahweh langsung kepada Moshe. Nah, itulah landasan kita. Itulah dasar semua apa yang tertulis dalam kitab suci saudara dan saya. Ya, bahkan juga bagi orang-orang seperti orang-orang Ibrani, mereka kan banyak rabi-rabi. Pengajar-pengajar, mereka pun melandaskan pengajaran mereka hanya kepada Torah. Nah, di sini kita belajar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, untuk kita mengerti bahwa buah sulung yang dimaksudkan oleh Yeshua, oleh firman Tuhan, adalah Yeshua sudah mati dan bangkit, manusia pertama yang bangkit, menang atas maut karena ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, kita sedang belajar. Kita sedang belajar untuk mentaati firman Tuhan. Nah, dalam setiap prakteknya, masing-masing kan berbeda. Masing-masing mempunyai pertumbuhan iman yang berbeda-beda. Ya, tetapi tujuannya sama, mau hidup kudus, mau hidup benar. Karena itu kita butuh kumpulan-kumpulan seperti ini. Karena kalau kita hanya bertumbuh sendiri di rumah, kita menganggap saya sudah benar. Tetapi ketika kita kumpul seperti ini, kita dengar kesaksian, kita dengar pembicaraan orang lain. Kita juga bisa menilai diri saya, ternyata dia lebih baik dari saya. Contoh, ini contohnya.
Saudara mungkin tukang bikin kue. Ya. Saudara menganggap, wah kue saya udah hebat nih, paling bagus. Tapi begitu ketemu dengan orang lain, bikinan orang lain, kok rasanya lebih enak. Atau rasanya lebih bagus saya punya, bisa aja kan. Nah itulah gunanya kita berkumpul seperti ini. Untuk kita juga saling menambah iman pribadi lepas pribadi. Bukan untuk saling bergosip ya. Kita harus stop segala sesuatu yang berbau gosip. Yang berbau menjelekkan orang lain. Ya, karena itu saya nggak bosan-bosan mengatakan kalau mau cerita, ceritalah tentang dirimu. Jangan cerita tentang orang lain. Nah, kita harus bisa menahan diri. Ya. Karena kadang-kadang orang kan ada orang yang suka ngomong ya. Suka ngomong ya nggak masalah, tetapi harus berhati-hati. Karena orang yang makin banyak ngomong, makin banyak kemungkinan dia berbuat salah. Nah, kita lihat di dalam Amsal pasal 10, kita lihat ya. Ayat ke-19. Di dalam banyak perkataan, pelanggaran tidak berhenti. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, dialah yang bijaksana. Ya Tuhan ajar ini. Kalau nggak perlu, nggak usah ngomong. Tapi kan kadang-kadang kan ada orang yang suka cerita. Ya kadang-kadang kita punya teman-teman yang kalau dia sudah cerita, wah kita asik dengarnya. Cara dia berbicara sungguh bisa menarik perhatian orang lain. Ya kalau cerita hal-hal yang bagus ya nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah cerita hal-hal menjelekkan orang lain, itulah yang harus kita hindari. Ya. Nah ini kita belajar dari firman Tuhan. Semakin kita banyak bicara, semakin banyak kemungkinan kita berbuat salah. Bahkan berbuat dosa. Nah Tuhan mengajarkan saudara dan saya, ya, kalau kita mau bicara, bicaralah perkara-perkara yang positif, yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya, kalau mau, kan segala sesuatu itu berasal dari dalam hati. Ya, berasal dari dalam hati. Tetapi kalau hati kita penuh dengan kebenaran firman, maka otomatis pikiran kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana dia ada. Kan firman Tuhan katakan dalam kitab Kolose pasal 3. Kita baca mulai ayat 1 dan 2 ya. Oleh karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasya, ya, carilah hal-hal di atas, di tempat Hamasya berada, di sebelah kanan yang diduduki oleh Elohim. Pikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Sebab apa? Kamu itu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Hamasya di dalam Elohim. Ya. Kita itu dalam pandangan Tuhan. Ketika kita sudah menguburkan diri kita melalui baptisan bersama Yeshua. Dalam pandangan Bapa Yahweh, saudara dan saya sudah menguburkan manusia lamanya. Dan ketika kita keluar dari air bangkit, lahir dari firman. Ya, lahir dari firman. Maka seluruh hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita diperbaharui oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataan hidup, banyak orang yang dibaptis tidak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena dibaptis hanya ikut-ikutan. Dibaptis hanya mungkin menyenangkan hati orang. Bahwa dibaptis itu adalah tanda pertobatan. Bahwa kita bertobat dan kita mau menguburkan manusia lama kita. Kita dibangkitkan karena iman percaya
kepada Yeshua Masiah, supaya kita diproses oleh Tuhan sampai menuju kepada kehidupan yang sungguh-sungguh sesuai kehendak Dia. Ya, karena itu ya kita harus bisa dan mau menguasai seluruh keberadaan kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan dunia. Walaupun kita masih hidup di muka bumi. Ya walaupun kita masih hidup, kita kan tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak lagi kita masih di bumi. Panca indera kita masih menangkap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Dan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi percayalah ketika kita mengimani bahwa kita sudah dibangkitkan di dalam Adonai Yeshua Masiah. Kita sebagai manusia yang baru, kita harus bertindak. Di sini adalah kerjasama antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Roh Kudus. Kita belajar. Baca firman. Ini baca firman aja males. Tapi kalau baca-baca yang lain, semangat. Nah kita kan, ini kan masa penyesuaian. Ya. Karena daging ini kan maunya yang enak-enak. Maunya yang menyenangkan hati, pikiran. Kalau baca firman kan banyakan larangan-larangan. Kalau baca firman kan kebanyakan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Padahal yang dikatakan jangan itu baik buat kita. Tapi kedagingan kita belum bisa menerima semua itu. Nah kita belajar. Belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sudah lewat. Dan kita diajar untuk memasuki dan menjalani hidup yang baru dengan mentaati firman. Ya. Karena Tuhan mau kita ada bersama dengan Dia. Sampai selamanya. Ya. Kadang-kadang kan kita, ya saya mengucap syukur ya dengan beberapa pernyataan kesaksian. Karena itu memang doa kita. Ya. Ada orang yang punya karunia yang luar biasa, kita mengucap syukur. Kita nggak perlu iri karena akan firman Tuhan masing-masing ada bagiannya. Mendapat karunia ini, macam-macam karunia. Sekarang kita, kok saya nggak dapat? Ya berdoalah. Kalau memang Tuhan berkenan, dia dapat. Ya. Kalau nggak berkenan, dengan kita bisa mendengar kesaksian orang lain, kita mengucap syukur. Kita bisa mendapat berkat. Itulah gunanya kita berkumpul seperti ini supaya kita saling dikuatkan. Karena apa yang dinyatakan oleh Ruach HaKodes itu pasti untuk menguatkan saudara dan saya. Ya. Nah, saya tangkap apa yang saya tangkap tadi kesaksian Denny tadi. Ada apa namanya? Mungkin kayak lava gitu ya. Lava itu kan panas. Ya. Nah, kalau masuk situ ya pasti mati. Tapi kita melihat dia datangnya dari diam-diam. Datangnya dari belakang lagi. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan langkah hidup kita, kita bisa hanyut terbawa kekuatan-kekuatan dunia. Kalau saya boleh mengartikan, dia sempat lihat ke belakang kan. Kita melihat langkah hidup kita. Udah benar. Udah benar apa belum? Ya. Tetapi kita melihat ketika saat sudah genting. Dari kesaksian tadi melalui penglihatan. Dia berseru, tolong. Nah, itu jangan sampai lupa kita minta tolong. Ketika kita berseru, ada tertulis, minta. Maka akan diberikan, Matius 7 ayat 7.
Minta itu kan gampang. Tapi apakah kita pernah minta Tuhan berikanku hati yang kudus, hati yang suci, hati yang penuh dengan pujian dan penyembahan? Ya, buat saya pribadi saya seringkali minta Tuhan berikanku roh untuk dapat memuji, memuliakan namamu. Karena saya percaya ketika kita memuji Dia, hadirat Tuhan ada. Ketika hadirat Tuhan ada, tidak ada satu kuasa kegelapan yang bisa menjamah kita. Ya, nah itu yang kita harus kobarkan. Jangan sampai kita hanya terbawa arus dunia. Kita harus memperhatikan setiap langkah hidup kita, bahwa memang Tuhan senantiasa siap untuk menolong saudara dan saya dalam segala hal. Ya. Karena itu juga Tuhan mau, ya, Dia kan mau saudara dan saya selamat. Ya. Selamat, Dia mau saudara dan saya hidup penuh dengan sukacita sorgawi. Walaupun banyak tantangan, ingat ya, semua tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah bagian daripada proses Tuhan untuk menyempurnakan saudara dan saya. Karena itu Yesua katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sehingga apapun proses, permasalahan yang saudara dan saya hadapi dalam hidup ini, ketika kita mengucap syukur, ya kan firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, artinya kita melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, tangan Tuhan pasti menolong. Tapi kalau kita menghadapi masalah kemudian kita mulai menggerutu, setan ketawa, berarti kau sudah kalah. Ya, sudah kalah. Jadi apabila permasalahan Tuhan izinkan terjadi, berdiam dirilah di bawah kaki Tuhan. Diam, koreksi diri. Ya, lihat ke belakang tadi kan berarti kita mengoreksi apa yang sudah kita lakukan. Ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Jangan kita mengeluh. Tuhan tidak mau kita mengeluh. Saudara dan saya tidak diciptakan Tuhan untuk mengeluh. Tapi untuk mengucap syukur, untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagung-agungkan Dia. Ketika kita melakukan semua itu, maka tangan Tuhan siap untuk menolong. Setan tidak bisa menghalangi tangan Tuhan yang akan menolong kita. Karena itu ya disinilah kita belajar. Ya, belajar untuk mengerti apa sih kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ingat, satu kehendak Tuhan, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Untuk bisa menyelamatkan saudara dan saya, kita harus melakukan firman, tidak ada jalan yang lain. Dengan melakukan firman Tuhan, firman itu yang akan membersihkan kita, sehingga kita dibersihkan, dikuduskan oleh Tuhan. Karena tanpa kekudusan, tidak mungkin kita melihat Dia. Tidak bisa. Nah, ketika kita menyadari hal itu, maka kita bertindak dengan iman. Daging. Ya, kan daging ini maunya senang-senang. Maunya tidur. Maunya santai. Ya. Nah kalau sudah begitu, nah itu bahaya. Itu bahaya. Tuhan tidak mau seperti itu. Kadang-kadang kan apalagi lagi santai-santai gini kan enakan santai, tidur. Saya mengajar diri gak seperti itu. Ya bukan suatu kebutuhan, rumah ada pekarang-pekarangan.
Kadang-kadang maunya tidur. Tapi enggak, mau apa kek yang bisa aja dikerjain di halaman. Ya, kan kita baca kadang-kadang mata kan masih ini juga kan. Kalau kelamaan baca firman segala macam kan. Ya kita lihat keluar, lihat kemuliaan Tuhan. Ya, saya melihat, kadang-kadang saya melihat matahari. Saya lihat berapa detik kan lihat. Bisa ngelihat apa namanya bundarnya matahari. Saya nggak tahu saudara suka lihat itu nggak? Ya, saya ngelihat itu karena ada sebabnya. Kan firman Tuhan berkata bahwa matahari baik buat mata. Walaupun ilmu pengetahuan mengatakan matahari jangan dilihat, nggak bagus, nanti matanya rusak. Nah saya kan mencoba apa namanya melakukan apa yang tertulis. Kita lihat dalam Pengkhotbah 11 ayat 7. Terang itu nikmat. Melihat matahari itu apa? Baik. Ya, karena habis kalau di Pekarang itu kan matahari kita lihat sampai lihat putihnya gitu kan. Tapi habis lihat itu memang agak gelap sebentar, tapi habis itu cerah, matanya enak. Jadi saya melihat matahari itu bukan apa namanya asal ngelihat, tidak, saya imani ayat ini. Firman-Mu berkata matahari baik buat mata, saya lihat aja. Karena matahari itu melambangkan Bapa Yahweh sendiri. Apa yang tertulis kita coba praktekkan dalam hidup. Ya, bukan suatu apa Pak Bapak baca nggak pakai kacamata, saya masih lihat jelas kok. Masih lihat jelas. Tapi jangan kau lihat matahari hanya main coba-coba ya. Harus imani matahari baik buat mata. Ada tertulis. Nah itu akan terjadi. Ya. Saya ya udah di atas 60 begini kan masih jelas saya lihatnya. Jadi apa yang tertulis itu benar, bukan kebohongan. Tapi harus lihat dengan iman ya, kalau nggak lihat dengan iman bahaya. Kecuali kalau agak gelap sedikit ya baru saya bantu pakai kacamata. Kalau gelap-gelap, tapi kalau terang begini jelas sekali, jelas sekali. Kita belajar supaya dunia ini jangan mempengaruhi kita untuk tidak melakukan apa yang tertulis. Tapi biarlah apa yang terjadi di muka bumi ini, kita karena mau memeditasikan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang Tuhan nyatakan kita ingat, oh ada tertulis. Praktekkan. Setelah diperhatikan, oh ternyata benar. Ternyata benar. Nah kalau ternyata benar ya iman kita dibangkitkan, ditambah lagi. Nah kemudian kita bisa saksikan, saya bisa berani saksi ini ya memang benar kalau saya bisa baca. Jalan begini saya juga bisa baca. Ini kan tulisannya kecil nih. Saya bisa baca jelas. Bersiap sedia menghadapi usia senja, kata Pengkhotbah 12. Judulnya kan bersiap sedia menghadapi usia senja. Nah karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kebangkitan Yesua. Itu menandakan dia menang atas maut dan maut tidak berkuasa atas dia. Saudara dan saya, Tuhan kehendaki ikut apa yang sudah diteladaninya. Nah tergantung kita, itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tergantung kita. Mau apa enggak, itulah kasih Tuhan. Kalau kita mau belajar, kita belajar ya, setiap hari kita belajar. Apa yang kita lakukan belum tentu sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki, belum tentu. Seperti umpamanya saya senantiasa berdoa, Tuhan tolong, saya nggak tahu apakah ibadah yang kita lakukan ini sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan apa enggak. Apakah baru 10%, apakah sudah 90% atau 95%. Kalau 100% nanti di sorga.
Saya tidak tahu. Tetapi kita belajar, kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Karena itu kan saya himbau, kalau bisa pujiannya banyak. Nah, saya mau ucap syukur sudah. Kalau dulu kan jam 9 kurang aja udah selesai langsung khotbah. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan Bapa Yahweh bertakhta di atas puji-pujian. Ketika kita memuji dan menyembah Dia, oh Roh Bapa Yahweh bekerja dalam hati kita. Sehingga melalui pujian, kalau ada yang sakit, yang ada dalam ruangan ini, yang ada di luar sana. Kalau mereka ikut, mereka sembuh. Bukan kata saya, itu ada tertulis. Kan kalau kita memuji Dia, kata Mazmur 22, Dia bertakhta di atas pujian. Kalau Dia bertakhta di atas pujian, mukjizat pasti terjadi. Nah, itu bagi kita yang di sini, mereka yang ada di luar sana, mungkin ada di rumah-rumah sakit. Jangan mengeluh, puji Tuhan. Puji Bapa Yahweh, itu nama Tuhan kita. Puji Bapa Yahweh. Ketika kau memuji Bapa Yahweh, kau mengundang hadirat Tuhan. Ketika engkau mengundang hadirat Tuhan, setan lari dia nggak bisa. Di mana ada terang, kegelapan pasti lari. Tapi kalau kita tidak memuji dan tidak mau memuji Dia, maunya ngeluh terus, itu jadi makanan setan, gak lama itu. Karena setan itu maunya mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kita harus berubah sesuai apa yang tertulis. Itulah gunanya kebangkitan Yeshua. Kita diingatkan bahwa akan ada saatnya kita akan terangkat bersama Dia. Kalau udah terangkat ya enak kan. Ya. Mari saya lihat video kan tentang mulai. Sedang saya mungkin belum diterapkan secara umum ya. Sudah mulai ada, ya ada videonya sih. Mulai ada mungkin semacam vaksinasi ya. Banyak jarumnya. Pakai mungkin kayak koin gini ya. Di situ ada banyak jarum. Taruh di, jadi bukan disuntik lagi, langsung ditaruh di tangan. Juruk. Yang fatalnya apa salah satunya? DNA-nya bisa berubah. Karena itu saya tidak heran ya. Seperti yang pernah saya katakan. Kayak patung-patung di zaman-zaman Babel. Bahkan sekarang ada masih di Timur Tengah sana. Kepalanya manusia, badannya binatang. Ya, kalau DNA berubah, bisa seperti itu. Bisa seperti itu, kepalanya manusia, badannya binatang. Ya karena DNA-nya udah nyampur kan. Ya. Dan itulah yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan manusia dan binatang itu beda. Tetapi setan berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Dengan berbagai macam teknologi. Nah, teknologi itu bagus. Ya, tetapi kalau kita tidak hati-hati, setan pun mempergunakan teknologi untuk membinasakan pekerjaan Tuhan. Nah, kita harus berhati-hati. Ya. Nah, kita harus sangat banyak juga baca-baca pengetahuan-pengetahuan. Dan berdoa, Tuhan tolong. Tapi di satu sisi yang lain kita percaya bahwa waktunya sudah semakin dekat. Kita nggak tahu berapa lama. Walaupun kita sudah dibuka sekitar sekian lama. Tapi kan semua waktunya dipersingkat. Berapa waktu dipersingkatnya kita nggak tahu. Dan untuk itu mari kita semakin hari semakin lebih sungguh-sungguh menyelidiki dan melakukan firman Tuhan. Semakin lebih sungguh-sungguh beribadah. Kita yang di sini, saudara yang ada di luar sana. Ya. Selidiki firman, baca firman, lakukan firman.
Karena kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan firman itu yang pasti merubah kita menuju kepada kesempurnaan. Tapi kalau kita maunya ya santai-santai aja, maunya yang penting kan ibadah. Nah ini kan setan maunya gitu, yang penting ibadah, yang penting datang gereja ibadah. Datang ke gereja itu bukan ukuran engkau pasti selamat, belum tentu. Memang ke gereja itu perintah Tuhan. Tetapi kalau di gereja kau tidur, ya udah. Ya sudah. Memang itu maunya setan. Ya. Tetapi kita melihat, ya kita harus belajar dari apa yang tertulis. Tuhan tidak menyembunyikan orang yang dikasihi Tuhan sekalipun. Kalau dia salah dia tegur. Orang yang dikasihi ditegur oleh Tuhan. Orang yang sekali berabraham, bapak segala orang percaya. Bapak orang benar. Bapaknya itu. Salah dihukum. Ya bukan dia yang dihukum, tapi keturunannya dihukum. Nah, kita kan tidak mau diri kita dihukum, kita tidak mau keturunan kita dihukum. Nah karena itu ya kita belajar. Belajar oh ini gak boleh. Ya kita tinggalkan. Walaupun untuk meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging dalam hidup kita, itu memang perlu perjuangan. Tetapi percayalah Ruach HaKodes diberikan kepada saudara dan saya untuk menolong kita mampu melakukan apa yang tertulis. Dengan taat, dengan setia, dan dengan benar. Kita tidak akan pernah bisa melakukan satu pun firman dengan kekuatan sendiri. Dengan benar, tidak bisa. Kita butuh Roh Kudus. Karena itu Yeshua bicara kan. Roh Kudus diberikan untuk menolong dan mengajari kita, mengingatkan kita, memampukan kita. Untuk bisa melakukan apa yang tertulis. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Ya. Bisa lakukan mungkin salah. Karena kita menganggap oh ini sudah benar, ya nggak bisa. Nah, kehidupan kita pun terus-menerus diproses oleh Tuhan. Mau nggak kita semakin disempurnakan? Kalau kita mau, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita di sorga. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, nah itu yang bahaya. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang dinasehati bukannya mau jadi baik, malah kan urusan saya bukan urusan situ. Ya udah, kalau udah begitu ya biarin aja udahlah. Iya kan? Nggak perlu karena ada orang yang mau ditegur, ada orang yang tidak mau ditegur. Ya kadang-kadang kita menemukan hal-hal seperti itu ya kita berdoa ya Tuhan ya saya serahkan aja kepada Tuhan. Kan Paulus pun berdoa, ada orang yang diserahkan kepada setan. Ya mungkin kita nggak sampai seperti itulah ya Tuhan terserah Tuhan lah. Ya, terserah Tuhan. Cuma ya kita berdoa Tuhan jamah orang ini, sadarkan dia. Ya. Tapi ya kalau kita kembali lagi kepada firman, ada yang ditentukan untuk selamat, ada yang ditentukan untuk dibinasakan. Kalau dia sudah ditentukan untuk dibinasakan, tidak akan pernah mungkin dia menerima firman. Dia bisa dengar tapi dia tidak akan lakukan. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak mungkin berubah. Nah, karena itu saya sebagai pelayan Tuhan, saya hanya bisa beritahu. Saya hanya bisa doakan. Ya, doakan. Kalau tidak ada perubahan ya udah. Serahkan sama Tuhan. Nah, biar Tuhan roh yang beracara. Cara Tuhan dengan cara kita kan beda. Kita mungkin berdoa, cara Tuhan dia sentilnya dikit. Cetek. Sadar orangnya. Baru balik. Kita kan gak mungkin. Ya kita menasihati orang dengan sedikit kasar udah. Wah lebih galak dia dari kita.
Ya mendingan ya kita berdoa, udah berdoa ya serahkan Tuhan, terserah Tuhan. Ya, kan banyak kan ada orang tua yang berdoa anak-anaknya. Tapi ya ada batasnya. Ingat, Bapak Yahweh itu Bapak kita. Dia juga ada batas kesabaran. Dan dia juga sudah tahu ini orang bukan bagian untuk memperoleh kehidupan kekal. Karena itu dia biarin aja. Kan sudah diberi kesempatan. Tetapi mengeraskan hati ya sudah. Tetapi kewajiban saudara dan saya doakan. Apalagi kita sebagai orang tua ya kita doakan. Kita doakan, Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Ya, biar kehendak-Mu yang jadi. Ya kita lihat aja kan. Kadang-kadang aduh kasihan. Jangan kita kasihani, ya berdoa aja. Karena Yeshua sudah memberikan contoh teladan. Yeshua sudah memperlihatkan bahwa maut tidak berkuasa atas dia karena dia taat dan setia kepada firman. Kita belajar mengikuti contoh teladannya. Sehingga sebagaimana Yeshua tidak bisa dikuasai oleh maut, demikian juga saudara dan saya tidak akan bisa dijamah oleh si maut. Walaupun dikatakan oleh firman Tuhan kita tidur. Ya. Kalau dalam terjemahan King James, dia seringkali tidak disebut mati ya. Tapi tidur, sleep. Tidur. Karena orang yang tidur masih bisa dibangunkan. Tapi kalau orang yang sudah mati, ya nggak bisa dibangunkan. Karena itu ketika sangkakala berbunyi ya nggak bakal bangun dia. Tapi orang yang tidur ketika sangkakala berbunyi, dia akan bangun. Ya. Nah kita dibangkitkan oleh Tuhan, diingatkan terus menerus oleh Tuhan. Jangan mundur. Jangan sampai kita lalai. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Kalau saudara dan saya mau selamat, hanya ada satu jalan, yaitu lakukan firman. Ya, mungkin ada orang, saya lakukan firmanku. Ya lakukan firman. Dan tetap berdoa, tetap beribadah. Ya, kalau orang bilang saya lakukan firman tapi nggak pernah ibadah, itu bukan melakukan. Karena ibadah itu perintah. Nah, kita belajar mendidik diri kita untuk beribadah. Saya melihat banyak perubahannya. Ada orang-orang yang tadinya dikuasai oleh kegelapan. Ketika dia belajar untuk merubah dirinya dengan mentaati firman, setan kan lihat ini. Ketika kita hidup di dalam firman, setan tidak pernah bisa mendekat, nggak bisa lagi. Nggak bisa diganggu lagi. Dia tidak bisa mengganggu milik Tuhan. Karena itu Tuhan mau, mari. Jangan kendor. Permasalahan apapun boleh datang. Ingat, ketika permasalahan Tuhan izinkan terjadi. Ingat, itu bagian daripada proses untuk menyempurnakan kita. Karena itu jangan pernah mengeluh. Hadapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Hadapi dengan Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya nggak mampu tanpa Engkau. Nah, ketika kita berjalan seperti apa yang dilihat tadi. Ya, permasalahan yang kita lihat besar sekali, ternyata dengan Yeshua itu di bawah kakinya. Semua di bawah telapak kaki Tuhan. Nah, kita belajar. Ya, itu kan kesaksian penglihatan. Jadi jangan hanya dengar gitu aja, lihat. Ketika kita berseru kepada dia, dia langsung dia gendong. Karena dia tahu anak-anak yang gak mampu, dia gendong. Tetapi ketika dia gendong, kita lihat bahwa ternyata masalah yang besar bagi kita itu bukan masalah bagi dia. Ya, nah kita melihat ini kan bagian daripada supaya iman kita juga dibangkitkan. Saudara kan punya masalah, kita punya masalah.
Tapi jangan menganggap masalah itu begitu besar. Ingat masalah itu di bawah kaki Yeshua. Kalau kita hidup, kan ketika kita digendong, itu ternyata di bawah kaki. Di bawah kaki Yeshua, di bawah kaki kita. Karena kita ada dalam pangkuan Yeshua. Dan kita percaya dengan demikian kita akan terus melangkah maju. Sampai kepada waktu di mana kita akan diraibkan bersama Dia. Bukan saja Yeshua dibangkitkan, tapi saudara dan saya yang percaya dan setia melakukan firman-Nya, kita juga akan diraibkan bersama Dia dan kita akan bertemu dengan Dia. Waktunya sudah tidak lama lagi. Karena itu jangan kendor. Apapun yang harus kita hadapi, ingat, Yahweh besertaku, Roh-Nya yang kudus besertaku, aku bisa melakukan segala perkara bersama Dia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah ku